Dasar Suiran. Kayaknya kita emang telat kenal. Kalau aja kita kenal lebih awal, kita nggak bakal muter-muter. Pasti. Semoga kita jadi contoh pasangan yang sempurna. Semoga sukses. Makasih. Sempurna apa? Sempurna apa? Nona, kau tidak tahu malu. Kau berani menggoda pacarku di siang bolong. Mingger. Lulu, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Aku yang gila? Kau yang gila. Kau malah membelanya. Maaf, bosku. Tuan Sui, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi yang kau inginkan? Wah Lulu, ini nggak seperti yang kau pikirkan. Bicarakan di mana nanti. Suiran, lepaskan aku. Sui, ternyata aku buta telah salah menilai orang. Bagus. Kau pikir dengan mobil mewah dan rumah megah, kau sudah sukses? Ku beritahu, kau bukan apa-apa. Suiran, lihatlah. Makanan, minuman, pakaian, semua dariku. Kau pikir kau berhak memperlakukanku seperti ini? Apa hakmu memperlakukan aku seperti ini? Suiran, kau percaya? Aku bisa memberimu semua yang kau miliki hari ini. Dan aku juga bisa mengembalikanmu seperti semula dalam sekejap. Tuan Sui, urusan rumah tanggamu tidak menarik minatku. Aku, Kuo Mehua, tidak pernah dihina sebesar ini. Untuk kerjasama kita, lupakan saja. Bosku, dengar, ini semua salah paham. Ini bukan kerjasama. Bukan, suami, kalian. Kalian sedang membicarakan bisnis? Wang Lulu, teruskan saja ulahmu. Bukan, suami, aku puas sekarang. Proyek besar 50 juta. Hancur karena ulahmu. Aku salah, aku. Hadapi ayahmu sendiri nanti. Suami, aku salah, aku. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Kau. Terima kasih. Ternyata pernikahan Tuan Sui tidak bahagia. Dan kau juga tidak meraih kemandirian finansial yang kau inginkan. Kau siapa? Dulu karena tidak punya 500.000. Sekarang masih karena 500.000. Membuatmu terpuruk seperti ini. Sayang sekali, Tuan Sui sangat berbakat. Kau ini siapa sebenarnya? Pria harus mandiri secara finansial. Untuk memiliki kepribadian yang mandiri, aku adalah orang yang bisa membantumu. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menghasilkan uangmu sendiri. Pikirkan baik-baik. Hubungi aku. Ketua, rapat sarapan dengan Direktur Chen pukul 8, rapat direksi pukul 9.30. Siang ini, Direktur Li akan melaporkan kepada Anda situasi investasi pasar Asia Tenggara. Jadwal sore ini diubah dulu. Bertemu dengan Dekan Chen dari Institut Desain. Baik. Apa gerakan terbaru Feng Jinyao? Sementara belum ada. Secara permukaan, dia masih sibuk dengan urusan perhiasan Edward dan beberapa negosiasi untuk masuk ke counter department store besar, serta paket citra. Saya rasa kali ini Feng Jinyao pulang ke negeri pasti tidak baik. Perhatikan dengan cermat, dia sedang berbuat apa yang dia lakukan di sekitar kita. Ketua, tenang saja. Ningxin sudah menolak Feng Jinyao. Ningxin adalah gadis yang cerdas dan ambisius. Dia menolak Feng Jinyao. Membuktikan kegagalan hubungan sebelumnya, akhirnya membuatnya sadar pernikahan seperti apa yang paling penting bagi seorang wanita. Tapi Anda tidak takut dia terlalu pragmatis? Dia cerdas dan mampu, latar belakang keluarganya juga cukup bersih. Dibandingkan dengan gadis-gadis dari keluarga terpandang, yang malas dan dimanja. Dia punya kelebihannya sendiri. Lagi pula, kelicikannya itu. Saya masih bisa menanganinya dengan mudah. Yang penting, jangan biarkan Dang Qiao terlalu lama bebas di luar.
Sudah saatnya menarik talinya. Saya sudah tua, Blue Bridge International juga membutuhkannya. Partner hidup dan karir sangat mendesak. Mungkin Ningsin adalah tali yang saya pegang. Ketua, selain itu, ada janji dari Ling Fei. Anda lihat, tunda dulu, cari tahu harga dasar mereka. Saya akan ke Hong Kong beberapa hari ini. Tunggu saya kembali. Atur Ningsin untuk menemui saya. Baik, Ketua. Wangi sekali. Istri, kamu bekerja keras. Anak Sia ini biasanya terlihat ceria. Tapi pikirannya berat, juga mengerti. Untuk meringankan beban keluarga kita, dia pindah sendiri lebih awal. Selama ini saya tidak memperlakukannya dengan baik. Manfaatkan kesempatan ini. Saya akan menebusnya. Kalau bukan karena orang tuanya mengalami kecelakaan sebelum ujian, memengaruhinya. Dengan kemampuan Sia, pasti bisa masuk SMA favorit. Dan tidak akan mengorbankan ujian demi kondisi ekonomi keluarga kita. Tahun ini benar-benar banyak menderita. Ini semua salah paman yang tidak punya kemampuan. Sudah berlalu. Mulai sekarang kita akan memperlakukannya dengan baik. Oh ya, malam ini aku akan menemani malam. Makan malam sudah kubuatkan untukmu. Kamu makan sendiri ya. Baik. Bagaimana kalau aku yang mengantarkan? Sia itu perempuan, kamu laki-laki dewasa, tidak pantas menemani dia. Tidak sopan dan tidak nyaman. Benar juga, kamu lebih bijaksana. Istri dan ibu yang hebat. Ah, dasar. Jauh-jauh, sok baik. Kak, aku juga mau makan apel, kupaskan satu dong. Minta istrimu saja yang kupaskan. Jujur, aku agak iri padamu. Masih muda sudah dapat istri yang baik. Kakak, iri saja tidak cukup, lebih baik bertindak. Cepat cari pacar, lihat kakak keduaku, dia sangat baik. Kenapa lagi membahas aku? Kakak kedua, lihat kakakku, tampan dan sukses. Kamu cantik jelita, meski tidak sempurna. Menurutku sudah cukup baik. Sekarang kamu memanfaatkan keadaanku yang tidak bisa bergerak bebas untuk mengejek, ya? Hari sudah tidak ada. Tidak berani, diam saja, mau makan buah atau tidak? Kakak, aku sedang membelamu. Kamu harus tahu siapa kawanmu. Di keluargaku hanya ada aku seorang anak. Sejak kecil aku sangat menyukai keluarga yang punya saudara kandung. Katakan, lebih dekat dengan kakak pertama atau kakak kedua? Kakak, pertanyaanmu sangat klise, seperti bertanya pada anak kecil. Lebih dekat dengan ayah atau ibu? Kakak pertama dan kedua sangat berbeda. Kakak pertama dewasa dan tenang. Kakak kedua seusia denganku, lucu dan polos. Menurutku masing-masing punya kelebihan. Aku suka keduanya. Sekarang baru memujiku. Oh ya, kamu tidak pulang begitu lama. Xiao De tidak marah? Mertuaku sedang merawat istriku. Dia sangat pengertian. Kalian pernah bertengkar? Kakak, ini acara wawancara ya? Pertanyaan terus-menerus. Pasangan mana yang tidak pernah bertengkar? Oh ya, bukannya kamu ada urusan di bar? Tidak bisa, orang tuamu dan kakakmu mempercayakanmu padaku, kamu lebih penting. Sakit itu enak, ada yang merawat dan melayani, aku ingin. Terus sakit dan berbaring di sini, tidak perlu kerja. Jangan ngawur, orang baik mana ada yang ingin sakit. Aku juga mau satu apel ini. Mikyu hilang. Apa? Aku cuma menerima telepon sebentar, dia langsung menghilang. Aku pikir-pikir dulu. Sial, jangan-jangan dia naik ke atap. Jangan overthinking, sekarang siapa yang masih bunuh diri? Mungkin dia pergi mencari San Beifang. Atau pulang ke rumah. Jiwan, aku kasih alamatnya, kamu periksa saja. Ok.
kamu beritahu si Diwen. Mohon maaf, acara makan kita ditunda sampai Rabu depan, ya? Hari ini aku ada urusan mendesak. Rabu depan? Tapi aku sudah pesan tempat di restoran. Kamu mau aku ulangi lagi? Kamu yang bos atau aku yang bos? Tapi lu 11 bilang ini acara makan yang sangat penting. Bos Xiao, Bos Xiao. San Beifang, aku tahu kamu ada di dalam. Cepat buka pintu. San Beifang. Banyak orang datang mengetuk pintu. Ganggu banget. Maaf Bu, tadi berisik mengganggu Anda. Aku mau tanya, penghuni rumah ini? Sudah tidak ada. Tidak usah ketuk pintu lagi. Anda tahu mereka pergi kemana? Aku mana tahu. Tadi malam bawa koper. Bawa banyak barang, pergi pindah. Sekarang penyewa datang dan pergi seenaknya. Terlalu mudah. Aku mau tanya-tanya. Orang ini berbuat jahat tidak? Punya utang tidak? Banyak orang datang cari dia bergantian. Pagi ini juga ada yang cari. Kayaknya ada masalah. Ibu, aku mau tanya. Tadi ada lihat gadis setinggi ini? Hidungnya agak panjang. Datang? Datang, ya? Tidak ketemu orang sampai menangis panik. Oke, aku mengerti. Terima kasih Bu, aku pergi dulu. Ciwe. Halo sayang, ada apa? Oke, aku segera pulang. Selamat datang, Pak. Mau beli bunga? Untuk siapa bunga ini? Biar saya bantu pilih. Pasien. Dia pria atau wanita? Wanita. Dia sudah tua atau masih muda? Kamu jualan bunga atau sensus penduduk? Pak, Anda salah sangka. Saya cuma ingin bertanya lebih jelas, agar bisa bantu Anda memadukan bunga dengan lebih baik. Kalau untuk hadiah gadis muda, bunga anyelir atau gladiol, itu kurang cocok. Wah, ternyata membeli bunga ada aturannya juga ya? Tentu saja. Dari awal lihat Pak, Anda jarang beli bunga. Kalau untuk hadiah orang yang lebih tua, menurut saya bunga anyelir lebih cocok. Terus? Terus apa? Pak, lebih baik Anda bicara langsung saja. Sebenarnya mau diberikan untuk siapa? Misalnya Anda sedang mengejar seorang gadis, lalu dia sakit. Menurut saya bunga lili paling cocok. Bunga anyelir terlalu kuno, ya lili saja. Saya mau yang besar-besar. Baik, Pak. Silakan tunggu sebentar. Sayang, aku pulang. Xiao Yuan. Aku mencari kamu kemana-mana, kok malah ke sini? Aku khawatir terjadi apa-apa padamu.
Sayang, kamu sudah pulang. Sayang. Aku tidak sebodoh itu. Xiaode sudah makan. Enak. Sebelum ke sini, kamu kemana saja? Aku ke rumah San Beifang mencari dia. Ternyata dia sudah kabur. Lalu aku ingin memblokir kartu bank dan kartu kredit. Ternyata tidak membawa apa-apa. Pasti tidak dilayani. Aku juga tidak punya uang. HP juga habis baterai, sampai ongkos taksi pun tidak bisa bayar. Kebetulan load studio fotomu. Lalu minta Xiao dibayarkan ongkos taksi. Perut juga lapar. Akhirnya istrimu masak mie untukku. Kamu memang hebat. Ternyata kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Yang penting tidak terjadi apa-apa. Xiao Yuan, terima kasih sudah begitu peduli padaku. Inilah akibatnya tidak mendengarkan nasihat orang tua. Sebenarnya orang tuaku selalu tidak setuju aku bersama San Beifang. Aku memberontak dan tidak mau dengar, akhirnya mereka kabur ke luar negeri. Bilang tidak akan pulang, tidak mau melihat dan kesal. Pokoknya tidak bisa mengaturku. Lalu, Sebenarnya aku juga sadar apa yang San Beifang cari dariku. Tapi dia baik padaku, selalu menuruti kemauanku. Memperlakukanku seperti putri. Tapi belakangan ini, dia sering hilang timbul, aku curiga. Dia pasti punya wanita lain di luar. Ini firasat wanita, benar kan? kamu sudah punya firasat, masih mau bertunangan dengannya? Tapi aku pikir semua orang harus punya hati nurani. Memelihara kucing atau anjing pun akan timbul rasa sayang, jadi aku masih berharap. Coba mengambil risiko. Tapi saat bertunangan, kami berdiskusi tentang daftar tamu. Dia bilang orang tuaku tidak datang. Dia juga tidak mengundang orang tuanya dari kampung halaman. Aku mulai curiga. San Beifang telah mengesahkanmu. Kamu tidak perlu melampiaskan amarahmu pada kami. Berbelit-belit mencari-cari kesalahan. Maaf ya Xiao Yuan, akhir-akhir ini aku sulit makan dan tidur. Hatiku selalu gelisah. Hari itu aku menerima SMS darinya. Hatiku akhirnya tenang, tapi tubuhku malah jatuh sakit. Nona Mi, pakailah baju ini dulu. Terima kasih Xiaode. Kamu punya rencana apa setelah ini? Kalau suka ya dinikahi, kalau dapat dihargai, kalau hilang ya dilupakan. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Ada urusan, aku pergi dulu. Hati-hati ya. Bisa pinjam 100.000 lagi untuk ongkos taksi? Aku tidak punya uang. Uangku ada di istriku. Cukup? Cukup, Xiaode, aku sangat iri padamu. Suamimu sangat baik. Uang dan baju ini akan kukembalikan lain hari. Sampai jumpa, bye. Hati-hati ya. Xiao Xiao, Bibi, kamu datang. berbaring saja, jangan bergerak. Bibi masak sup kura-kura dengan astragalus untuk menambah protein. Juga menyehatkan ginjal, menguatkan limpa, dan menambah energi. Paling cocok untuk orang yang tulangnya cedera. Terima kasih, Bibi. Ini masakan Bibi yang dibuat seharian. Sup penuh cinta, aromanya sampai ke lorong. Iya, ayo kamu yang suapi. Baik, aku yang suapi. Xiao Xia, Bibi sangat sedih melihatmu seperti ini. Kamu pasti sangat kesakitan. Tidak apa-apa, Bibi. Kata dokter istirahat beberapa hari akan sembuh. Kamu istirahat saja, jangan bergerak. Eyo. Wanginya Pelen-pelen. enak sekali. Minum yang banyak.
Xiaoxi, kakak Xin datang. Kak, bunganya cantik banget. Aduh, maaf ya sudah merepotkanmu. Gak apa-apa, Xin. Aku cuma ikutin permintaanmu. Aku buat menu sup, hari ini sup kura-kura dengan astragalus. Besok sup iga dengan kacang hitam. Gimana? Ibu paling jago. Tante, kamu terlalu berlebihan deh. Kalau aku makan kayak kamu tiap hari, bisa-bisa aku jadi gendut banget. Katanya, 30% pengobatan, 70% perawatan. Cedera tulang butuh 100 hari. Saat pemulihan patah tulang, makanan sangat penting. Kunci penyembuhan patah tulang adalah nutrisi. Sia, dengerin ibu, rawat lukamu baik-baik, oke? Ini apa? Temani tidur, kenapa? Temani tidur. Kamu mau menginap di sini? Ini laki-laki perempuan sendirian di satu kamar, nggak pantas. Nggak pantas apanya? Kemarin malam juga aku yang nemenin. Nggak usah repot-repot, aku kan ada perawat. Nanti pulang, bawa mereka semua pulang ya. Aku kan nggak sakit parah, nggak perlu ditemani. Iya, kalian pulang saja, pulang. Aku yang nemenin. Tante, nggak usah. Kalian pergi dulu, aku mau nemenin sebentar lagi, nanti pulang. Oke. Ya udah, dengerin ibu, ayo pulang. Oke, Sia, ayo pulang. Hati-hati ya. Aku duluan ya. Sini, makan apel. Makasih, Tante. Jangan dipikirin, Sia masih muda, belum paham soal perasaan. Kamu harus terus berusaha, aku yakin kamu bisa. Makasih dekangannya, Kak. Tapi aku rasa, urusan perasaan nggak bisa dipaksakan. Aku nggak mau membebaninya. Tapi sekarang Sia sedang sendiri. Jangan-jangan dia suka sama orang lain, kamu nggak sempat ngungkapin. Aku dan Sia teman sejak kecil. Dari TK, kami selalu sekelas atau sekursi. Jujur, nggak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Sejak orang tuanya meninggal, aku merasa merawatnya adalah tanggung jawabku. Jadi selama ini, bagiku yang penting dia bahagia. Lebih penting daripada dia mencintaiku atau enggak. Kamu benar-benar mencintai Sia. Tenang, keluarga kami selalu menganggap kalian berdua jodoh. Tapi, kamu nggak takut dia direbut orang? Kakak, aku mencintai Sia. Sudah menyukainya sejak kecil. Aku bilang, melindunginya adalah tanggung jawab yang lebih besar bagiku. Jika suatu hari dia salah pilih dan memilih orang lain, pria itu harus melewati aku dulu. Zhao dan Kiao, ada apa denganmu? Kenapa sepanjang hari ini? Kepalaku penuh dengan pikiran tentang Ningxia. Khawatir akan keselamatannya, dan sangat ingin bertemu dengannya. Tapi ketika melihat ada pria di sampingnya, kenapa kau merasa sedikit kecewa dan cemburu? Zhao dan Kiao, sebenarnya ada apa denganmu? Jika benar ada kehidupan setelah mati, aku ingin menjadi bunga di bawah jendelamu. Tidak perlu warna yang indah, tidak perlu aroma yang memikat. Hanya ingin menjagamu dari jauh. Sia, apakah kau marah pada Bibi? Kebaikanmu membesarkanku tak terbalaskan, mana mungkin aku marah. Sebenarnya kau juga bisa, seperti kebanyakan teman seusiaku. Kuliah di universitas bagus, setelah lulus dapat kerja bagus. Tapi keluarga kita tidak mampu membiayaimu sekolah. Bertahun-tahun kau menderita. Sia tidak menderita. Sia yang kehilangan orang tua sangat beruntung.
Ningxia sangat bersyukur dalam hati. Kapanpun dan dimanapun, kalian adalah keluargaku. Aku akan menjaga ikatan ini seperti menjaga nyawaku sendiri. Minum air. Terima kasih. Melampiaskan energi berlebih tidak bisa meredakan kegelisahan hati. Ada yang ingin kau katakan padaku? Perasaanku aneh. Aku perlahan melupakan Sulu. Wajahnya semakin kabur. Melepaskan beberapa obsesi perlahan, belum tentu bukan sebuah kebebasan. Melupakan beberapa hal perlahan, belum tentu bukan sebuah kelegaan. Tapi aku punya perasaan tidak tenang. Hidup memang seperti ini. Sebuah proses yang terus berubah, tapi kapanpun itu. Kita tidak boleh menyerah mengejar mimpi, mengejar cinta dan kebahagiaan. Dan Kiao, kau terlalu lama terkurung di masa lalu. Sudah saatnya kau keluar. Hanya saja sekarang aku masih banyak ragu, belum bisa memastikan. Cinta sejati selalu disertai keraguan. Tidak percaya karena kau masih punya harapan. Sepertinya Tuan Shao sudah mulai jatuh cinta. Perempuan seperti apa yang bisa melelehkan es di hatimu? Apakah Nona Ningxin yang cantik jelita? Kamu sudah terlalu lama terkurung di masa lalu, sekarang saatnya untuk move on. Hanya saja, aku masih punya beberapa keraguan. Sekarang belum bisa dipastikan. Cinta sejati selalu disertai dengan keraguan. Tidak percaya karena kamu masih berharap, tapi takut untuk memastikannya. Sepertinya si Zhao Dagongzi sedang jatuh cinta. Wanita seperti apa yang bisa melelehkan es di hatimu? Apakah itu Nona Ningxin yang cantik jelita? Ningxi dari segi penampilan memang sempurna. Tapi dia bukan yang aku inginkan. Bukankah Hong Xiaodo selalu menjadi penyemangatmu? Ya, Hong Xiaodo memang selalu menjadi penyemangatku. Namun kenyataannya, dia semakin menjauh dari harapanku. Kalau bukan Ningxin, lalu siapa? Tidak ada yang istimewa, tapi dia sangat bersemangat. Kalau begitu, maju saja. Apalagi yang kamu ragukan? Tidak semudah itu, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika aku terlalu gabah, sekali ada kesalahan, aku akan sangat malu. Dalam cinta, ngomongin harga diri hanya menunjukkan satu hal. Kamu paling mencintai dirimu sendiri. Tidak, bukan begitu. Aku hanya takut kehilangan dia. Aku semakin penasaran. Shao Dagongzi yang selalu merasa istimewa, ternyata juga bisa merasa takut dan tidak percaya diri. Sihir apa yang dia berikan padamu? Cepat ceritakan. Kamu pernah melihatnya di bar Ningxia. Dia sepertinya lebih dekat dengan Hong Xiaodo di hatiku. Itu semacam perasaan yang sulit diungkapkan. Itulah yang aku inginkan. Saatnya aku bertindak. Aku harus mencari tahu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu, Tentu saja aku, jangan lupa aku psikologmu. Aku akan membantumu keluar dari bayang-bayang dan membangun hidup baru. Itu tujuan utamaku. Aku akan membuatkan terapi cinta untukmu. terapi cinta? Aku akan membujuk Ningxia untuk ikut serta dalam rencana pengobatanku ini. Tentu saja dengan alasan bermain peran. Dia akan berperan sebagai pacarmu, membawamu ke dalam mode Pakaran. Tentu saja, apapun hasil akhirnya, bahkan jika kalian akhirnya bersama, atau kembali ke titik awal, tidak akan canggung. Lagi pula ini hanya rencana pengobatan. Menurutku ini bisa dilakukan. Lihat saja aku. Suatu hari ketika kamu pergi melihat Ningxia, beritahu aku akan menemanimu.
Apa kamu harus selalu menunggu sampai aku tertidur baru mau masuk kamar? Jangan ganggu, tidak lihat aku sedang kerja? Apa kamu benar-benar tidak ingin melihatku? Sudah, cepat tidur. Baiklah. Terserah kamu. Ternyata Feng Jingyao ini ada hubungan dengan Blue Bridge International. Ningxia, Bos Zhao, kamu datang. Halo. sudah lebih baik? Berkat Bos Zhao, aku sudah jauh lebih baik. Ini teman baikku, Yang Liu. Halo, halo. Halo, kita pernah bertemu. Di bar. Hari ini tidak ada yang datang menemanimu? Mereka datang malam ini. Beberapa hari terakhir mereka sangat lelah. Setiap hari datang menemani malam, tapi aku sudah jauh lebih baik. Itu bagus. Sangat menyesal, karena pekerjaan sampai kamu terluka. Dan bahkan menyusahkan keluargamu. Justru karena aku terluka, setiap hari ada yang merawat dan melayani. Dan tidak perlu ditindas oleh kapitalis. Apa kamu senang tidak melihatku? Aku akan cari dokter dulu, untuk mengetahui kondisi penyakit. Kalian ngobrol dulu. Silakan duduk, silakan duduk. Sama-sama. Lihat kamu pulihnya cukup baik ya. Tapi cedera tulang 100 hari, tetap harus istirahat dengan baik. Kalau tidak, bisa meninggalkan efek samping yang merepotkan. Aku sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kata yang bagus, untuk mengalahkan penyakit, pertama-tama harus mengalahkan diri sendiri. Harus punya keyakinan pada diri sendiri. Masuk akal. Nona Ningxia, kamu tahu kenapa hari ini aku datang menemuimu? Selain sebagai teman baik Zhao dan Qiao, aku juga punya identitas penting lainnya. Aku adalah psikolognya. Psikolog? Kalau begitu Bos Zhao dia. Ya, dia selalu di tempatku. Menerima terapi konseling psikologis. Menerima terapi? Apa itu parah? Beberapa tahun lalu cukup parah. Hampir tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Setiap hari hanya bekerja dan bekerja. Dia tertutup, dingin, kesepian, tidak punya harapan dalam hidup. Apalagi semangat. Kenapa bisa seperti ini? Ceritanya panjang, sejak kecil orang tuanya bercerai. Waktu itu kondisi keluarganya tidak baik, jadi ibunya bekerja keras siang dan malam, dari sebuah restoran kecil, hingga menjadi Lan Qiao International seperti sekarang. Bisa dikatakan masa kecil Zhao dan Qiao tumbuh dalam lingkungan tanpa pendampingan orang tua. Setelah dewasa dia bertemu seorang gadis. Itu adalah cinta pertamanya. Tapi karena penentangan ibunya, mereka berdua pergi jauh. Keluar negeri, mereka ingin menetap dan berkeluarga di sana. Tapi tidak bertahan lama. Sebuah kecelakaan menewaskan pacarnya. Karena itu dan Qiao sangat menyalahkan diri sendiri. Dan juga karena hal ini, hubungannya dengan ibunya semakin memburuk. Ya ampun, kasihan sekali. Aku hanya tahu ayahnya pergi meninggalkan rumah. Lainnya tidak terlalu tahu. Lalu bagaimana setelahnya? Setelah itu dia hidup sendirian, sampai suatu hari. Dia bertemu seorang teman wanita di internet. Mereka berdua di dunia maya. Membangun dunia dongeng yang hayal. Saling curhat dan bergantung. Kehidupan dan saat itu, seperti disinari secercah cahaya matahari. Pelahan mencairkan gunung es di hatinya. Keadaannya juga membaik banyak. Bahkan lebih efektif daripada terapi psikolog seperti aku. Apakah teman online itu begitu penting?
Sangat penting. Lalu mereka bertemu, tapi tidak sesuai harapan. Teman wanita di dunia nyata memang cantik mempesona. Tapi dengan Dan Kiao, sangat berbeda dengan bayangannya selama ini. Kesenjangan antara dunia maya dan nyata sangat mengganggunya. Juga membuatnya kehilangan kepercayaan diri menilai kehidupan nyata. Apa separah itu? Aku sangat khawatir dengannya. Penyakit psikologinya belum sembuh total. Dan aku sebagai psikolognya, sementara belum menemukan cara yang lebih baik. Apa yang bisa aku lakukan? Inilah tujuan utama aku menemuimu hari ini. Aku ingin dia merasakan lagi cinta, menghangatkan hatinya. Membuatnya benar-benar keluar dari bayang-bayang trauma psikologis. Rasa cinta. Nona Ningxia, apakah kamu bersedia bergabung dalam rencana pengobatan saya? Rencana pengobatan. Saya ingin menciptakan suasana romantis, agar Dan Kiao merasakan kembali indahnya jatuh cinta, membangkitkan gairahnya untuk mencintai lagi, membuatnya benar-benar melupakan kisah sebelumnya. Baru dia bisa kembali hidup normal. Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Jalinlah hubungan cinta dengannya. Apa? Jangan gugup, maksud saya. Kamu bisa berpura-pura jadi kekasih dan menjalin hubungan cinta dengannya. Berpura-pura jadi kekasih? Rencana pengobatan ini sudah saya bicarakan dengan Dan Kiao, dia juga bersedia menerimanya. Tapi kenapa memilih saya? Ada banyak gadis lain yang lebih cocok. Saya harus melindungi privasi pasien. Jadi saya hanya bisa mencari dari orang-orang terdekatnya. Dan orang-orang yang dia percayai. Kamu bekerja bersama Dan Kiao. Kamu sangat mengenalnya, dan dia sangat mempercayaimu. Nona Ningxia, kamu adalah gadis yang baik hati. Dan suka menolong. Kamu juga punya cukup kesabaran dan toleransi terhadap Dan Kiao. Jadi saya yakin kamu adalah kandidat terbaik, dan saya juga percaya. Kamu pasti tidak akan menolak saya, kan? Ini, Kalau tidak menolak, berarti kamu setuju ya? Sudah larut, saya masih ada janji dengan pasien lain. Saya pergi dulu. terima kasih. Istirahat yang cukup, semoga cepat sembuh. Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa. Rencana pengobatan. Berpura-pura pacaran. Astaga. Bagaimana ini? Bagaimana? Bagaimana? Dia setuju? Saya yang Liu yang turun tangan langsung. Masa ada yang tidak beres? Dan Xiao. Panggungnya sudah saya siapkan untukmu. Selanjutnya, bagaimana lakonnya tergantung padamu. Kerja bagus. Semangat. Halo, Nona Ning. Saya yang Liu. Aku ingin mengajakmu minum teh sore ini. Ada waktu? Boleh, kirimkan alamatnya ya. Oke, sampai jumpa sore nanti. Laude, lain kali pekerjaan kotor dan berat seperti ini jangan kau lakukan sendiri. Kamu sedang hamil, harus berhati-hati. Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Suamiku, kamu sangat perhatian. Ini ciuman untukmu. Gak kena. Sini, Masih gak kena. aku berhasil. Gak kena. Xiao Yuan, Ada orang datang. Nona Yuliani, Kamu datang lagi? silakan duduk. Baik. Nona Mi, ada keperluan apa lagi kali ini? Ini baju yang dipinjamkan Xiao De, aku kembalikan. Dan ini untuk kalian. Apa ini?
Banyak sekali uangnya. Ini uang taksi yang kalian pinjamkan padaku waktu itu. Dan biaya fotografer. Tapi tidak perlu sebanyak ini. Waktu itu kami hanya meminjamkan 100.000. Kami ambil 100.000 saja, sisanya benar-benar tidak bisa kami terima. Kenapa? Ini bayaran tambahan untuk fotografer dari aku. Biaya fotografer, perusahaan yang membawamu kemarin. Sudah dibayar. Mereka urusan mereka, ini tip tambahan dariku untuk kalian. Uang ini benar-benar tidak bisa kami terima. Nona Mi, niat baikmu kami hargai. Tapi uang ini, simpan saja. Kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Sayang, simpan uang kita. Ngomong-ngomong, sampai Fang sudah ketemu? Dulu kami bekerja sama mendirikan perusahaan. Jadi aku mentransfer semua uang ke kartu yang kami pegang bersama. Sekarang dia kabur membawa uang. Itu penipuan. Aku sudah melapor ke polisi. Kamu harus buat laporan polisi, tahu? Waktu itu dia sengaja mendorong kakak perempuanku. Dari lantai atas, itu penganiayaan dengan sengaja. Ngomong-ngomong, luka Xiao-Xia bagaimana? Sudah jauh lebih baik. Kami baru membuat sup. Bentar lagi kami mau menjenguknya. Kalau gitu aku ikut menjenguknya ya. Tidak perlu. Kamu sibuk saja. Aku tidak sibuk, kebetulan aku bawa mobil. Aku bisa antar kalian. Bagus. Ayo kita pergi bersama. Yuk. Ayo naik. Mobilmu ya? Cantik sekali. Ayo naik. Warnanya sangat indah. Nona Mi, kulit jok mobilmu sangat bagus. Duduknya sangat nyaman, kan? Kamu setiap hari mengendarai mobil ini? Aku sangat iri, lihatlah, usia kita sama. Kamu setiap hari mengendarai mobil bagus kemana-mana, lihatlah aku. Bahkan tidak punya SIM. Apa susahnya, kamu juga bisa ikut ujian. Ujing sih? Sebenarnya tidak perlu, aku kan sudah punya suami. Meski mobilnya tidak sebagus ini, tapi mobil apapun tidak masalah. Bahkan naik sepeda pun, aku sangat senang. Benar. Naik sepeda itu bagus, lihatlah, ramah lingkungan dan sehat. Dan yang paling penting, kalau dia naik sepeda, wanita yang tertarik padanya kan jadi lebih sedikit. Dengan begitu aku lebih tenang, kan? Xiao Yuan, kamu sangat beruntung. Menikahi istri yang begitu baik. Kon. Sejak menikahi istriku, sekarang tidur sambil tersenyum. Bicara manis. Jangan pamer cinta seperti ini di depan kami. Apakah kamu bersedia bergabung dalam rencana medisku? Persenta dengannya. Maksudku adalah, kamu berpura-pura menjadi kekasih dan bercinta dengannya.
Lucu sekali bayangannya. Kakak kedua, tersenyum-senyum apa? Aku tidak apa-apa. Xiao De juga datang. Kalau aku tidak datang, siapa yang akan membawakanmu makanan enak? Monami, silakan duduk. Xiao Xia, maaf ya. Semua karena urusanku kamu sampai dirawat di rumah sakit. Ini kan pekerjaan, jangan minta maaf. Ayo duduk. Xiao De, kamu kan hamil. Seharusnya tidak datang ke rumah sakit. Tidak apa-apa, sendok dan mangkoknya mana? Di laci. Baik, aku bantu cuci. Nanti ambilkan sup untukmu. Terima kasih. Sayang, aku ikut ya. Tidak usah, kamu berangkat saja. Baiklah. Bagus sekali, Xiwan. Lihat kamu. Xiao De sedang hamil, kamu biarkan dia lari-lari. Tidak baik, kan? Aku juga tidak tenang, tapi kamu tahu sifatnya. Dia nekat bikin sup untukmu, nekat bawa ke sini. Sudah dicuci. Kakak mau makan apa? Di sini ada kaki babi ala mama. Ada juga sup jamur perak dan biji teratai. Aku sudah cek di buku. Kandungan kolagennya sangat tinggi. Sangat bagus untuk pemulihanmu. Wah, sangat perhatian. Aku ambilkan sedikit untukmu. Baik. Terima kasih. Coba cicipi. Dapat perlakuan istimewa seperti ini, sakit pun jadi berharga. Jangan bicara begitu, sakit kok dianggap berharga. Kalau kamu suka, nanti kami buatkan setiap hari. Setiap hari kami antar. Wah, tidak enak hati. Aku iri dengan kalian, pasangan harmonis, kakak adik yang akrab. Aku sampai hampir menangis. Cepat cicipi. Bos Xiao Kai, dokter. Kalian ngobrol dulu, kami keluar sebentar. Oke, baik kakak kedua. Semoga cepat sembuh, bye-bye. Baik. Bos Rao, tuannya sudah pergi. Ya, klinik psikologinya masih ada pasien yang menunggu. Dokter Chai, bagaimana kondisiku sekarang? Anak muda, tubuhnya cepat pulih. Sudah hampir sembuh, tinggal diobservasi seminggu lagi. Bisa pulang. Ini bosmu kan? Sangat perhatian padamu. Sudah nanya-nanya padaku lama sekali. Dokter Chai, masih seminggu lagi? Tapi ada banyak urusan di perusahaan. Bisakah aku pulang lebih cepat? Perusahaan aku yang pegang kendali. Sementara tidak ada urusanmu, istirahat yang cukup dulu. Bagaimana tidak ada urusanku? Lagi pula, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk semalam di sini? Dokter Chai, bisakah aku pulang lebih cepat? Dokter bilang tidak boleh pulang lebih cepat, kan? Kenapa kamu banyak urusan? Yang sakit aku. Bukan kamu yang sakit. Semua biaya rumah sakit ditanggung perusahaan, aku tidak izinkan kamu pulang lebih cepat. Sebenarnya sekarang pulang juga tidak masalah, sudah baik-baik saja. Dia sudah hampir sembuh. Asal di rumah istirahat yang cukup. Karena banyak pasien lebih suka beristirahat di rumah. Lingkungan yang familiar membuat segalanya lebih mudah, kan? Benarkah? Wah, bagus. Aku bisa pulang dari rumah sakit. Jadi, apakah aku bisa pulang hari ini? Hari ini. Orang Shanghai. Tapi saran saya, lebih baik dia mati dulu. Jika kamu memang harus pulang hari ini, kamu harus berjanji padaku. Kamu harus benar-benar beristirahat dengan tenang di rumah. Aku janji. Aku bosan sekali di sini. Dan setiap hari mereka datang menjengukku. Aku juga merasa tidak enak. Jika kamu memang ingin pulang, aku akan mengantarmu. Tidak usah. Biarkan Siwan saja yang mengantarku. Kamu lupa janji dengan rencana medis yang Liu? Bagaimanapun juga, aku harus mengantarmu pulang. Lulu. Sudah kembali. Ada apa? Kenapa memanggilku buru-buru? Tidak ada apa-apa. Aku janji dengan teman-teman untuk perawatan kecantikan sore ini. Aku memanggilmu untuk mengantarku. Wang Lulu, aku bukan sopirmu. Legepula. Aku juga asisten direktur perusahaan. Banyak urusan di perusahaan. Kenapa kamu marah-marah? Asisten direktur apa? Tanpa aku, kamu bisa dapat posisi ini. Ayahku bilang, tugas terbesarmu
adalah melayaniku dengan baik. Tunggu sebentar. Suiran, lihatlah. Makanan, minuman, pakaian, barang-barangmu, semuanya dariku. Apa hakmu memperlakukanku seperti ini? Suiran, pakai ke kamu? Aku bisa memberimu semua yang kamu miliki sekarang. Aku juga bisa mengembalikanmu seperti semula. Jangan lupa jemput aku tepat waktu nanti. Malam ini kita harus makan malam di rumahku. Beli hadiah untuk ibuku lagi. Beli yang bagus dan mahal, yang murah ibuku tidak suka. Pakai saja kartu tambahan yang kuberikan padamu. Aku pergi dulu. Menikahi wanita kaya dan cantik tidak perlu berjuang 10 tahun. Menurutku, kamu tidak perlu berjuang sama sekali. Tapi coba pikirkan baik-baik. Hari-hari di mana harga dirimu diinjak-injak. Tidak akan nyaman juga. Selain sertifikat pernikahanmu dengan uang dulu yang atas namamu. Rumah, mobil, uang. Mana yang atas namamu? Pria harus memiliki keuangan yang independen. Baru bisa punya kepribadian yang mandiri. Aku adalah orang penting. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menghasilkan uangmu sendiri. Pikirkan baik-baik. Telepon aku. Hello. Halo, Bos Feng. Aku Suiran. Tuan Sui, akhirnya aku dapat telepon darimu. Aku ingin bertemu denganmu. Senin sore datang ke kantorku, oke? Sampai jumpa besok. Hati-hati. Jangan sok kuat. Kamu mau dirawat di rumah sakit lagi 2 minggu? Aku bantu kamu. Terima kasih. Barangnya sudah dibeli? Sudah beli terus? Ini. Kamu benar-benar kampungan. Sudah kubilang beli yang bagus, beli yang bagus. Ini yang kamu beli apa? Lihat sendiri. Ini ibuku bakal suka?
Lalu ibumu suka apa? Aku mana tahu. Kalau gitu jangan suruh aku beli lagi, kamu saja yang beli. Aku yang beli. Lalu buat apa aku butuh kamu? Orang kaya baru. Kamu bilang aku? Baiklah. Memangnya kenapa orang kaya baru? Tetap saja ada orang miskin. Menjebas jebaskan ikrar mereu. Bisa jadi asisten dan supirku, Wang Lulu. Sudah sangat menghargaimu. Kamu mau apa? Suiran. Suiran, kamu balik sini. Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu balik sini. Baik, tunggu. Baik. Akhirnya kembali. Kok berat banget sih kamu? Masa aku gemuk? Aku di rumah sakit sampai kurus 5 kilo. Setiap hari ada banyak orang yang kasih kamu makan. Kok bisa-bisanya kamu masih kurus? Iya, Mau minum? tidak, Bos Hao, tidak usah. Aku mana berani suruh bos yang ngasih aku minum. Ingat, di depan pasien tidak ada bos. Aku lihat-lihat dulu. Bos Hao, jangan ke sana, jangan ke sana. Kamu mau apa? Aku cuma mau lihat-lihat saja. Jangan pergi, Bos Hao. Ada apa yang tidak boleh dilihat? Tidak, aku cuma merasa kamar ini terlalu kotor dan berantakan. Aku takut kamu kaget. Kamu pikir aku sama seperti kamu? Bukan, Bos Hao, yang aku maksud adalah seorang pria asing masuk ke kamar seorang gadis. Itu tidak baik. Bos Zhao, duduklah. Baiklah. Jika rencana medis ini dilaksanakan, sebagai pasangan, kita harus saling mengenal lebih dalam, termasuk kehidupan masing-masing. Tapi kita hanya berpura-pura pacaran. Ya, tapi meskipun hanya pura-pura, kita harus tetap serius menjalaninya. Kita harus merancang dengan serius prosedur dan konten pacaran ini. Kamu pernah pacaran sebelumnya? Bos Zhao, itu privasi pribadiku. Kamu tidak boleh menanyakan itu. Baik, kita harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Selama kita berpura-pura pacaran, kita tidak boleh memiliki pasangan lain. Jika ada, harus segera memberitahu pihak lain. Rencana ini harus dihentikan. Baiklah, aku juga tidak punya pacar. Kenapa aku begitu bodoh ikut rencana medis anehmu ini? Rencana medis yang aneh. Kamu tidak boleh memiliki perasaan negatif seperti itu. Itu akan memengaruhi suasana hatiku dan proses penyembuhanku. Kita masih banyak hal yang harus dilakukan. Pergi belanja, ke taman hiburan, makan, nonton film. Semua itu adalah hal-hal dangkal yang bisa dibeli dengan uang dalam pacaran. Oh ya? Kalau begitu, katakan padaku, seperti apa pacaran yang kamu inginkan? Yang aku inginkan sangat sederhana. Hanya 2 orang pulang kerja bersama. Lalu masak bersama, setelah makan malam. Kita berdua mencuci piring bersama. Lalu bisa nonton TV dan merajut bersama. Bisa melihat matahari terbit dan terbenam bersama, sesederhana itu. Ternyata kamu juga punya hobi mengoleksi boneka monyet. Karena aku sio monyet. Ini hadiah ulang tahun dari orang tuaku. Sampai umur 14 tahun. Meskipun mereka sudah meninggal. Tapi ini adalah kenangan paling berharga bagiku. Sia, kamu biasanya belajar sangat keras. Ayah dan ibu berharap kamu bisa masuk SMP favorit. Tapi kesehatan adalah yang utama. Harapan terbesarku dan ayahmu adalah melihatmu hidup bahagia dan sehat setiap hari. Ya,
Kita harus seimbang antara kerja dan istirahat. Kamu dapat nilai bagus di ujian simulasi ini. Ayah meminjam mobil dari teman kantor. Ajak kamu ke pinggir kota untuk refreshing, santai-santai, sekeluarga. Jarang-jarang bisa jalan-jalan keluar. Iya, Sia kecil lapar ya? Lemayan lapar. Ayah ajak kamu cari makanan enak. Setelah itu tidak ada yang kasih kamu boneka monyet lagi? Gak apa-apa, menurutku 14 sudah cukup. Aku sangat iri padamu. Setidaknya masa kecilmu sangat bahagia. Masalah remaja WT. Tak kira kamu juga suka baca buku ini. Iya, aku suka banget. Menurutku WT orang yang sangat hebat. Dia bisa berkorban untuk orang lain, mati demi cinta. WT yang malang. Dengan lagu kematiannya, dia membebaskan semua orang. Bos Zhao seharian tidak ke kantor. Makan malammu gimana? Aku nggak usah pikirin, ada Nisa. Kopi instan saja sudah cukup. Jangan-jangan, makan malam biar aku yang urus ya. Terima kasih Bos Zhao. Dokter Yang. Dokter Yang memang orang yang elegan. Minum teh saja bisa cari tempat sepi begini. Sekarang orang terlalu sibuk. Tak sempat berhenti mendengar suara langkah. Bosan dengan keramaian. Sesekali ganti ke tempat tenang dan elegan, minum teh. Santai-santai enak kok. Teh harus diminum selagi hangat. Nona Ning suka minum teh. Kadang-kadang, tidak terlalu serius. Terkadang lebih baik ada nuansa ritual. Lagi pula budaya teh berasal dari Tiongkok. Bisa dibilang bentuk penghormatan pada teh. Aneh juga ya. Kamu dan Dan Kiao kepribadiannya sangat berbeda. Tapi kalian sangat cocok. Inilah yang disebut kepribadian yang saling melengkapi. Berarti orang yang kepribadiannya saling melengkapi lebih cocok bersama. Dokter Yang, tolong lihat dengan pandangan profesionalmu. Orang seperti apa yang kepribadiannya melengkapi saya? Nona Ning, aku mau tanya satu hal. Kalau mengesampingkan uang dan status, kamu suka tipe laki-laki seperti apa? Lembut dan setia, bisa mewujudkan semua mimpiku. Bisa memberikan yang kuinginkan secepatnya. Apa aku terlalu serakah? Sepertinya Dan Kiao bukan tipe pria seperti itu. Kenapa bilang begitu? Kamu kenal Dan Xiao? Gak tahu bisa dibilang kenal atau enggak. Dokter Yang, kamu kenal Dan Kiao bertahun-tahun. Pasti sangat paham sama dia. Boleh nggak dari kamu? Aku bisa tahu lebih banyak soal dia? Setiap orang punya sudut pandang berbeda. Jadi penilaiannya juga bakal beda.
Kalau kamu benar-benar ingin mengenal seseorang, coba pahami dia dengan hatimu sendiri. Minum teh. Sia tunggu sebentar ya. Datang. Hauzi, kok kamu datang? Masakin kamu. Lagi-lagi kamu. Kamu ngikutin terus deh. Mau apa? Ningxia cedera karena kerja. Sebagai bos, aku wajib jenguk dia. Nggak usah bicara dulu. Kita bicara privat aja. Duduk-duduk. Bos Zhao duduk-duduk. Dia mau apa? Dia jemput aku pulang dari rumah sakit. Dia bos aku. Dia yang bikin kamu kayak gini. Jangan dekat-dekat lagi. Apa sih yang kamu bicarakan? Dia bukan orang kayak gitu kok. Udah, nggak usah dibahas. Kamu beli sayur apa? Ada ikan favorit kamu, aku bikin sup ikan buat kamu. Sama sayuran paling segar. Wih, keren banget. Sekarang aku masakin. Kamu mau bantu aku masak? Nggak usah, aku masak sendiri aja. Beneran nggak usah. Kamu kan masih sibuk, cepetan pulang. Udah, cepetan pulang. Tenang aja, cepet-cepet. Si Zhao, Sia kecil ini sudah ada yang urus. Udah sore, kamu mau ngapain sana sini silakan.